Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rahmatang, NIM 7012420100014. Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Indragiri Hilir Tembilahan. Aliran dalam hukum. 1. Aliran hukum alam. Menurut aliran ini, kaidah hukum merupakan hasil dari cipta Tuhan dan langsung berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, aliran ini mengakui adanya hukum yang benar dan abadi, sesuai dengan ukuran kodrat, serta selaras dengan alam. Ada dua unsur yang menjadi perhatian, yaitu unsur agama dan unsur akal. 2. Teori perjanjian masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa hukum adalah perwujudan kemauan seseorang yang ditetapkan oleh negara dan dibentuk karena perjanjian, dan orang mentaati hukum karena perjanjian tersebut. Aliran dalam hukum. 3. Aliran sejarah. Pokok pikiran aliran ini adalah manusia di dunia ini terbagi atas beberapa bangsa, dan setiap bangsa mempunyai sifat dan semangat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hukum berlainan dan berubah sesuai dengan tempat dan zaman karena ditentukan oleh sejarah. 4. Teori kedaulatan negara. Menurut mazhab ini, isi kaidah-kaidah hukum ditentukan dan bersumber pada kehendak negara. Aliran dalam hukum. 5. Teori kedaulatan hukum. Sebelum dikenal hukum tertulis, satu-satunya sumber hukum adalah hukum kebiasaan. Karena sifatnya tidak tertulis, maka dalam hukum kebiasaan tidak memiliki kepastian ataupun keseragaman dalam hukum. Kemudian, lahir aliran-aliran penemuan hukum yang pada dasarnya bertitik tolak pada pandangan sumber hukum. Aliran-aliran itu adalah sebagai berikut. Yaitu aliran legisme, aliran mazhab historis, aliran begriffs jurisprudence, intern jurisprudence, Pirates de Weigung, penemuan hukum modern. Aliran hukum positisme. Aliran hukum positivisme menganggap bahwa hukum dan moral merupakan dua hal yang harus dipisahkan. Dalam hal ini, terdapat dua subaliran yang terkenal, yaitu sebagai berikut. Aliran hukum positif analitis John Austin. Aliran hukum positif pada umumnya kurang atau tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat. Austin mengemukakan bahwa hukum adalah perintah manusia. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum moral dan lainnya. Analitis konsepsi hukum dinilai dari studi historis dan sosiologis. Penemuan hukum modern. B. Aliran hukum positif murni. Aliran ini dipelopori oleh Hans Kelsen. Latar belakang ajaran hukum ini merupakan pemberontakan terhadap ilmu ideologis, yaitu mengembangkan hukum sebagai alat pemerintah dalam negara totaliter. Dikatakan murni karena hukum harus bersih dari anasir-anasir yang tidak yuridis, yaitu anasir etis, sosiologis, politis, dan sejarah. Ajaran Hans Kelsen mengemukakan hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih dari derajatnya. Hukum merupakan suatu sistem. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh, yang terdiri dari atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian, sistem adalah seperangkat unsur yang mempunyai hubungan fungsional secara teratur dan saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem hukum adalah kesatuan hukum yang terdiri dari bagian hukum sebagai unsur pendukung. Tiap-tiap bagian atas unsur tersebut saling berhubungan secara fungsional, reciprocal, dan saling ketergantungan. Ada dua sistem hukum besar, yaitu sistem hukum common law Anglo atau Anglo-Saxon dan sistem hukum civil law atau kontinental. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.